Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan saya ucapkan adil kata lino, bajuramin kasaruga, pasengat kajubata. Oke, kita ketemu lagi dalam channel ini untuk mata kuliah metode penelitian geografi. Tinggal satu slide untuk sebuah teorinya. Nanti berikutnya saya akan coba untuk yang teknisnya atau bagian-bagian terapan yang akan bisa digunakan untuk penelitian, dalam arti nantinya akan tetap ada dongeng dan cerita-cerita dari saya yang bagaimana itu nanti akan lebih ke sifatnya praktis, jadi bisa digunakan untuk ketika Anda nanti akan menggunakan penelitian geografi sebagai metode penelitiannya. Oke, tapi sebelumnya yang terakhir, entah untuk yang teori kali ini, yang pandangan-pandangan kaum postmodernisme ini apakah akan sudah bisa Anda terapkan atau tidak, nanti kita bisa diskusikan secara langsung ketika kalian nanti langsung terlibat dengan penelitian atau penyusunan skripsi nantinya. Oke, yang pertama mungkin ya, maaf sebentar, ini kayaknya terbalik. Oke, untuk sementara ini saya sambil jalan karena saya pengen mencari spot yang bagus untuk ya kampus sekitar kita. Ini saya berada di lapangan PGRI Pontianak, di lapangan bolanya. Dan oke, mungkin kamera saya pun juga terlalu silau untuk pencahayaannya. Jadi mungkin nanti layarnya akan jelas, namun saya tidak bisa melihat saya sendiri di sini. Tidak bisa berefleksi. Oke, postmodernisme. Kemarin kita sudah mempelajari atau tidak, paling tidak saya sudah bercerita tentang modernisme. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan atau ilmu geografi sebagai sebuah bidang ilmu, itu berarti kita sudah memasuki masa atau pemikiran modern. Karena pada salah satu ciri ilmu modern atau dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah, dengan berbagai pemikiran yang sistematis, lalu kemudian menggunakan asumsi, teori, dan juga dimulai dengan segalanya harus empiris sehingga bisa dikatakan ilmiah. Nah, di sini postmodernisme itu muncul karena muncul sebagai kritik, muncul sebagai keprihatinan dari ilmu pengetahuan yang memang tidak kita pungkiri bahwa pemikiran modern itu banyak membawa kemajuan tentang dalam bidang teknologi, fisik, ilmu kesehatan. Semuanya sangat-sangat luar biasa, membuat banyak perubahan, banyak kemajuan dan percepatan. Namun demikian, itu semua masih dirasa kurang, karena sisi kemanusiaannya lambat laun mulai hilang. Lalu kemudian dibalik segala macam sesuatu yang nampaknya sudah mapan, sesuatu yang semuanya sudah dianggap mapan, baku, dan tidak bisa dibantah lagi, menjadi sebuah ilmu pasti, sebuah kepastian. Itu tidak seluruhnya dapat berlaku pada segala hal, tidak universal ternyata. Mungkin untuk dunia fisik, untuk kajian fisik itu masih tetap akan berlaku. Namun demikian, dibalik semua kemapanan ilmu pengetahuan, dibalik semua tatanan, dibalik semua dogma, bahkan ilmu pengetahuan sudah menjadi dogma dan keyakinan bahwa objektivitas itu merupakan sesuatu yang pasti.
objektivitas di luar sana itu adalah sesuatu yang tidak terbantahkan lagi. Nah, dari itu semua ini memunculkan banyak keprihatinan terhadap ilmu pengetahuan yang seakan-akan beberapa di antaranya mandek dan dianggap tidak berkembang lagi. Dianggap tidak berkembang lagi, macet, dan ya harus ada yang diperbaiki, harus ada yang dikritisi. Jadi di sini orang-orang postmodernisme itu tidak mempercayai sebuah kebenaran tunggal, kebenaran dalam ilmu pengetahuan ya, jadi kebenaran tunggal bukan dalam sisi keyakinan tapi dalam sisi ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan modern sudah terlalu yakin dengan apa yang dinamakan objektivitas, kepastian dan kebenaran. Dan ya mungkin untuk hal fisik yang empiris iya, tapi bagaimana dengan pikiran manusia? Bagaimana dengan interaksi manusia? Bagaimana dengan politik? Di sini di balik kemapanan, di balik semua kemapanan tersebut, itu masih banyak sekali di dalamnya celah-celah, bahkan seakan-akan seperti menipu diri sendiri yang dianggap, yang sebetulnya kurang tepat pun tetap dianggap benar, walaupun sebetulnya dalam hati kecilnya tiap orang mengetahui itu, bahwa kebenaran objektif itu merupakan kesepakatan, merupakan sesuatu yang pertama terindra oleh kita, atau istilahnya come to sense. Setelah come to sense, kita akan melihat segala gejala itu apakah make sense, apakah masuk akal atau masuk hati atau masuk keyakinan. Ketika itu come to make sense, itu pasti harusnya ada alasan-alasan tertentu untuk pengetahuan. Jadi perbedaan antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Untuk keyakinan itu didengarkan, kita lihat, kita pelajari untuk diyakini, tidak untuk dipertanyakan. Sementara dalam ilmu pengetahuan itu semua hadir, itu semua make sense, itu semua come to sense. Itu untuk kita pertanyakan, atau istilahnya skeptis. Kita pertanyakan, kita renungkan ulang, kita diskusikan benar atau tidak, atau berlaku universal atau tidak, atau berlaku di waktu-waktu tertentu, berlaku di tempat-tempat tertentu. Nah, di sini pentingnya di geografi, karena variasi permukaan bumi, variasi geosfernya, baik itu manusia maupun fisik atau lingkungan alamnya, itu sangat-sangat bervariasi. Dengan demikian, kebenaran, sebuah perlakuan, sebuah tindakan, sebuah keputusan, sebuah aktivitas, itu tidak universal, masih tergantung konteks wilayahnya. Oke, mungkin itu berikutnya akan saya lanjutkan. Di sini panas sekali. Nah, di sini sudah mulai agak teduh. Tadi saya berbicara tanpa teks. Ini sekarang saya mulai membuka contekan saya tentang bagaimana postmodernisme tersebut. Mungkin agak panjang sedikit, walaupun cuma satu slide juga. Oke. Apa sih itu postmodernisme? Pos artinya di sini bukan kantor pos. Pos itu artinya kalau di dalam kamus bahasa Indonesia sering dikatakan pasca. Pasca itu setelah. Jadi ketika kita mengatakan postmodernisme, itu artinya kita sedang mempelajari segala hal yang
merupakan hal yang lebih lanjut dari modernisme itu sendiri. Jadi postmodern atau pasca modern itu sesuatu pemikiran yang diusahakan atau diupayakan untuk lebih dari sekedar modernisme itu sendiri. Seperti saya katakan tadi bahwasanya postmodernisme itu ciri atau keberadaannya itu muncul dari sebuah keprihatinan akan ilmu pengetahuan yang stagnan, yang mandek, yang terus dipelajari berulang-ulang, terus dilakukan penelitian berulang-ulang. Namun berbagai masalah di dunia ini tidak juga selesai. Berapa banyak kita mempelajari tentang lingkungan hidup dengan berbagai macam teorinya, dengan berbagai macam caranya. Tapi permasalahan lingkungan hidup tersebut terus saja berkembang, terus saja kerusakan tetap terus saja ada. Sementara penjelasan, seminar dan lain sebagainya itu luar biasa banyak dan tidak juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di sini intinya postmodernisme itu ada setelah modernisme, dalam arti keberadaannya adalah untuk mengkritik, untuk membangun, untuk mengkritik modernisme yang dinilai telah gagal untuk menjelaskan perkembangan fenomena masyarakat. Fenomena masyarakat di sini dalam arti manusia, dalam arti sekumpulan banyak manusia, dalam arti di dalam interaksional manusia tersebut. Ada kalau misalnya mereka yang biasa mulai dilihat dari postmodernis, seperti adanya undang-undang pertanahan yang ternyata tidak menguntungkan atau ternyata hanya berpihak pada mereka-mereka yang memiliki kekuasaan, mereka-mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya alam karena kepemilikan modalnya dan lain sebagainya, sehingga sisi banyak masyarakat tertentu yang terpinggirkan, termarginalkan, tereksklusifkan. Eksklusif mungkin dulu berkaitan dengan elit ya, sekelompok orang di luar orang awam yang luar biasa, yang kita anggap sebagai elit. Tapi di sini eksklusifikasi artinya mengeluarkan. Eksklusifikasi di sini untuk di kacamata orang postmodernisasi ini adalah sebuah pengusiran. Orang-orang yang tidak boleh masuk di lingkup tertentu yang itu sebetulnya merupakan milik semua orang, dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam kebijakan yang mungkin tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa. Mengapa juga hukum pertanahan? Oke, kita ini kaitannya sudah dengan penguasaan lahan, aksesibilitas terhadap lahan, terhadap sumber daya alam di sini. Kenapa hukum-hukum pertanahan di Indonesia ini seakan-akan selalu merugikan masyarakat kecil, selalu, dan makanya ada semacam gerakan reforma agraria, karena hukum tersebut dulu itu diambil dari hukum-hukum yang pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial pada waktu itu, sehingga ketika itu diwariskan dan hukum itu diadopsi langsung oleh negara kita pada saat awal-awal kita hukum pertanahan itu, masih banyak sekali yang mengacu pada hukum-hukum Belanda, yang hukum-hukum pemerintah kolonial itu saja tentu saja digunakan akan lebih menguntungkan pemerintah kolonial atau orang-orang elit kolonial yang ada pada saat itu. Nah, sementara ketika itu diterapkan hari ini, seakan-akan hukum tersebut akhirnya menjadi legitimasi untuk penggusuran, legitimasi untuk menyingkirkan masyarakat lokal. Atau misalnya pada tempat-tempat tertentu, misalnya seperti misalnya mungkin alun-alun Kapuas, dulunya siapa saja bisa masuk.
siapa saja ya. Nah tapi sekarang kalau nggak punya duit buat parkir, nggak punya duit buat ya istilahnya tidak ada karcis masuk, itu tidak bisa. Walaupun ya semua orang, kita katakan semua orang bisa, tapi dua aksesibel. Apakah itu pencopet, apakah itu gelandangan, itu bisa saja masuk ke sana. Tapi atas nama penataan kota, atas nama pengaturan, atas nama apapun, banyak sesuatu yang terpinggirkan. Lepas itu lepas itu baik atau buruk, itu merupakan tafsiran kita, penafsiran sebagai seorang yang berkuasa atau penafsiran sebagai orang yang terkena dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut. Waduh, panas banget. Oke, kita pindah lagi. Kita akan pindah di tempat yang agak lebih teduh. Oke, saya mungkin akan berpindah ke ruangan saja. Saya rasa cukuplah untuk latar background saya yang tadi outdoor. Sekarang saya coba akan masuk ke tempat biasa di mana saya standby. Tapi kita lihat dulu apakah itu akan bisa memungkinkan atau tidak. Oke, tadi saya katakan bahwa eksklusifikasi atau yang dikatakan marginalisasi atau penggusuran itu adalah sesuatu yang didasarkan pada kebijakan sepihak. Nah, mungkin sekarang akan banyak muncul istilah-istilah pembangunan yang inklusif, semuanya terlibat, semuanya bisa menikmati. Tapi apakah itu sudah terwujud? Nah, hal ini hanya bisa dilihat dari sudut pandang postmodernisme. Karena nanti ada nama lain atau sebutan lain yang dikatakan hampir mirip atau satu klaster atau satu jalur dengan postmodernisme, itu misalnya istilah dekonstruksi, poststruktural. Nah, nanti itu akan muncul lagi lalu kemudian geografi kiri, geografi nanti ada banyak digunakan juga di berbagai macam ilmu termasuk di geografi sendiri. Itu istilah materialisme historis. Jadinya bagaimana sejarah itu berkembang. Kalau di geografi berdasarkan aspek-aspek fisiknya, bahwa aspek-aspek fisik itu menentukan segala macam keberadaan manusia atau keadaan manusia, atau istilahnya mungkin kebudayaan, cara interaksi dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua di sini, mungkin nanti akan saya tampilkan juga slide-nya, bahwa di sini kaum postmodernisme itu memang benar-benar sangat mengagungkan pluralitas dan juga spontanitas dari segala macam pemikiran. Mengapa demikian? Ini sebetulnya beranjak dari pertemuan antara fenomena global dan fenomena lokal. Mengapa demikian? Hari ini kita tidak lepas dari sejak mungkin sebelum milenial tahun 90-an mungkin muncul istilah globalisasi, skalanya menjadi global, skalanya menjadi di permukaan bumi ini relatif seragam karena adanya percepatan informasi dan beberapa teori kebudayaan seperti misalnya evolusi atau difusi, bahwa perubahan-perubahan kebudayaan ini seiring dengan migrasi dari pemilik-pemilik kebudayaan tersebut. Hari ini tidak. Budaya Korea, budaya dalam arti misalnya salah satu unsurnya seperti fashion misalnya, hari ini muncul di sana, hari ini diupload di YouTube, besok pagi di Kapuas Hulu sana sudah ada yang menggunakan model baju tersebut, atau 1-2 minggu sudah akan ada di
Kapuas Hulu sana, di Skado atau di daerah-daerah yang kita tidak menyangka orang-orang Korea mungkin belum pernah ke sana juga, tapi budaya Korea dalam arti di sini fashionnya itu sudah masuk. Mereka bisa langsung saat itu juga ketika melihat endorse-nya, mereka langsung pesan ke toko online, dan beberapa hari kemudian produk budaya material tersebut sudah sampai di tangannya dan sudah digunakan di sana. Itu tadi kenapa postmodernisme mengagungkan pluralitas dan spontanitas. Karena di sini kita ya seandainya mau terbuka dan mau melihat kiri kanan kita sebetulnya beraneka ragam. Kita tidak hanya satu jenis manusia saja, satu jenis Homo sapien. Kita di sini ada ras, ada warna kulit, ada perbedaan bahasa, perbedaan keyakinan pastinya. Jadi pertemuan antara faktor lokal dan faktor global ini memunculkan banyak reaksi di sini. Pertemuan global dan lokal. Ada yang mengikuti untuk global, untuk seragam, atau untuk mengikuti perkembangan yang ada di dunia. Tapi beberapa di antaranya ada yang melakukan resistensi, bertahan, tetap mempertahankan identitas lokal di sini. Makanya selain ada globalisasi, oposisinya atau yang resisten terhadap itu, dia akan memperkuat kembali identitas lokalnya, ciri khas lokalnya, supaya tidak lebur, supaya masih teringat leluhur, supaya masih ingat asal usulnya, supaya tidak kehilangan arah. Karena konon kabarnya orang akan kehilangan arah ketika dia kehilangan sejarahnya sendiri. Ketika dia lupa asal usulnya dari mana, dia pastinya orientasi berikutnya dia akan cukup kesulitan. Mau kemana? Karena aku berangkat dari mana dan mau kemana. Seandainya tidak punya tujuan sih mungkin tidak akan saya katakan tersesat. Karena kalau punya tujuan baru kita bisa tersesat. Tapi sementara kalau kita jalan-jalan, eksplorasi, membiarkan diri kita tidak pernah tahu mau kemana, sebetulnya bagi saya itu bukan tersesat karena tidak punya tujuan. Oke, itu tadi postmodernisme, plural, spontan. Jadi mungkin ada yang tidak sependapat dengan ini, karena saya rasa masih banyak juga yang anti pluralitas, yang perbedaan itu adalah alasan untuk saling menghujat, saling membenci dan lain sebagainya. Ya, apakah itu benar atau tidak, kita semua punya indera untuk mengidentifikasi semua. Nah, ini satu lagi yang berbeda dengan pemikiran modern. Di sini postmodern berpendapat tentang alam, bahwa alam merupakan sistem yang organis dan sulit dipecah menjadi bagian-bagian tertentu. Karena semua merupakan satu kesatuan. Mungkin kita pernah dengar istilah holistik. Nah, istilah holistik ini adalah pemikiran dari postmodernis yang berbeda dengan pemikiran modernis yang semuanya harus disekat-sekat, yang semuanya harus dibatasi, yang semuanya harus, ketika geografi ya geografi, ketika sejarah ya sejarah, ketika antropologi ya antropologi. Itu pemikiran modern. Sementara pemikiran postmodern, ketika saya mempelajari ruang, dimensi spasial, lingkungan, itu tidak stagnan, sehingga saya membutuhkan paradigma sejarah untuk membuat periodisasi, untuk melihat perkembangan berdasarkan kronologinya, berdasarkan alur waktunya.
Jadi paradigma. Dan juga ketika saya mempelajari tentang teori evolusi, saya tidak bisa lepas dari paradigma kronologis, paradigma diakronis. Ada urutan waktu, dalam urutan waktu dalam ruang yang sama, itu sudah bisa menjadi satu kajian. Apalagi dalam urutan waktu, di sana ada beberapa ruang yang berbeda. Karena kadang-kadang ruang itu mengalami perluasan, seperti kalau misalnya mungkin di mata kuliah lain Anda pernah mendengarkan sprawling proses. Kalau tidak salah mungkin bisa jadi di mata kuliah geografi desa kota, bisa jadi di mata kuliah geografi regional mungkin. Jadi bagaimana sebuah kota itu bisa meluas. Ada urban annexation, di sana ada bagaimana satu kota memakan kota lain. Itu dalam konteks regional yang wilayahnya antar kota. Bagaimana hilangnya countryside atau istilahnya luar kota. Bagaimana hilangnya gejala-gejala pedesaan, gejala pinggiran kota. Nah, seperti itu. Jadi hampir susah dipisahkan, dan bahkan kita tidak akan bisa membatasi itu. Walaupun kita memperhatikan sesuatu yang untuk orang-orang dengan pemikiran postmodernis, dia akan bertindak atau mengamati dari sisi lokal, tidak terlalu luas, tapi berpikirnya global, karena tidak bisa terpisahkan. Makanya dalam istilah postmodernisme, poststruktural, ada istilah lokal. Ya, walaupun itu tidak tahu apakah oleh para modernisme atau generasi-generasi tua yang tidak bisa move on dari pemikiran positivistiknya itu diterima atau tidak. Tapi di sini ada istilah global, lokal. Oke, itu sudah saya rasa oke. Dan tentang objektivitas, tentang kenyataan, orang-orang postmodernisme ini melihat bahwa yang namanya kenyataan itu tidak stabil, tidak stagnan. Setiap struktur itu tidak selalu mapan, walaupun nampaknya mapan atau secara legalitas dinyatakan mapan dan tidak pernah berubah. Tapi di dalamnya ada sesuatu yang tarik menarik. Misalnya salah satu contoh, kalau dalam struktur pemerintahan desa itu ada Pak Lurah, Pak Sekretaris Desa, dan juga aparat-aparat dan perangkatnya. Walaupun secara formal segala macam keputusan, kebijakan itu diambilkan dari keputusan Lurah. Tapi bisa jadi realitas di balik struktur yang kayaknya mapan itu, kebijakan itu sebetulnya ditentukan, didominasi atau determinasi, atau istilahnya yang paling menentukan itu suara dari sekretaris desa misalnya. Nampaknya kebijakan itu diputuskan oleh sesuatu yang besar, desa. Tapi sesungguhnya itu mungkin satu orang saja agennya, dan itu tidak nampak. Masyarakat tidak pernah tahu bahwa yang berpengaruh dan menentukan keputusan program-program desa misalnya, itu hanya satu orang yang bersembunyi di balik lembaga pedesaan itu. Seperti itu. Itu bisa terjadi di dalam mana. Atau jangan-jangan justru ternyata yang mengendalikan desa itu adalah ibu kepala desa. Siapa yang tahu? Karena sejauh ini mungkin ibu kepala desa itulah yang menyponsori ketika pilkada dan lain pilkada, pemilihan kepala desa misalnya. Jadi di balik sesuatu yang mapan ada sebuah metawacana, ada wacana di balik itu semua. Di luar struktur yang nampaknya mapan, berurutan, sistematis dan lain sebagainya. Nah, disinilah
sistem yang nampaknya bergerak mekanis tadi ternyata organis. Jadi dalam sebuah tubuh itu ternyata ada bakteri-bakteri yang menggerakkan sebuah tubuh yang lebih besar, yang bersembunyi di balik lambung, paru-paru, ibaratnya seperti itu. Jika mau ketika orang-orang postmodernis berusaha menggunakan pola-pola orang modern, seperti itu tadi penjelasannya. Oke, dulu sebelum modern, segala macam ilmu pengetahuan itu tetap satu di sana ada dalam ilmu filsafat. Kemudian pada masa modern mereka terspesialisasi macam-macam cabang subcabang ilmu itu spesialisasinya semakin detail, semakin misalnya dari mulai pertama ilmu alam, ilmu sosial dan humaniora, lalu kemudian ada salah satu muncul ilmu geografi ada spesifikasi spesialisasinya, ada yang fisik, ada yang sosial, lalu kemudian yang sosial pecah lagi sosial dan humanistik pecah lagi ada, dan seterusnya. Terus kemudian yang fisik pastinya ada spesialisasi, apakah geografinya itu lebih berkaitan dengan lebih fisik ke arah bagian hidrologinya, apakah bagian tanahnya, dan semua itu sampai spesialisasi itu sampai pada tingkat-tingkat yang detail, seakan-akan tidak luas tapi diusahakan untuk mendalam. Jadi ya sebetulnya pada titik itulah dibutuhkan kembali lagi pada kajian interdisipliner, di mana semuanya itu integrated, bukan penemuan-penemuan sendiri yang cuma dikumpulkan tanpa terintegrasi. Ada berbagai macam tapi semuanya tidak related, semuanya tidak terhubung, sehingga tidak bisa memenuhi fungsinya. Seperti misalnya sekarang musimnya sepeda ya, musim fungsinya sepeda. Kita sudah beli ban, kita sudah beli gear, kita sudah beli alat pengayuhnya, kita sudah beli stang, kita sudah beli rem. Nah, ketika semua itu ada dan hanya kita ikat, jadikan satu, kita ikat, tidak akan berfungsi sebagai sepeda. Karena semuanya sendiri-sendiri dan terikat. Tidak terkait secara mekanik pun tidak terkait. Tapi ketika itu kita rangkai sedemikian rupa, sepeda itu berfungsi. Tapi ketika hanya kita ikat saja bagian-bagiannya, ya mungkin itu bukan sepeda, sekumpulan order sepeda yang belum dirangkai. Seperti itu. Nah, kerepotan kita adalah merangkainya, sehingga terlalu banyak sistem itu yang tidak berfungsi. Oke, realitas juga tidak stabil, gampang berubah. Kemarin seperti apa, sekarang seperti apa. Itu tergantung siapa yang bisa mengendalikan kondisi itu, atau yang bisa memegang kendali untuk mengatur, untuk menggerakkan semuanya. Nah, ketika batas-batas keilmuan itu runtuh atau mulai kabur, bukan runtuh, maaf, batas-batasnya masih ada, masih bisa kita lihat, masih bisa kita rasakan, hanya saja tidak tegas lagi. Nah, disitulah muncul, di sini menurut buku geografi, bukan menurut buku antropologi, karena ada buku cultural geography yang judulnya Turn to Cultural. Ya memang baru mulai tahun 90-an, itu pun di luar negeri, belum di sini. Kenapa berkembang cultural study yang bisa merangkum ruang, waktu, dan juga manusia beserta pemikirannya dan interaksinya. Disitulah cultural study yang bisa merangkum itu.
Karena semua dikembalikan pada cultural dalam arti mind, pikiran manusia. Ada konstruksi misalnya. Ya sebetulnya ada juga sih. Dalam pendidikan konstruksionisme. Tapi apakah yang dibayangkan atau model itu sama dengan apa yang dimaksud sebetulnya konstruksionisme? Memaksakan konstruksi pengajarnya pada yang diajar, atau menunjukkan bagaimana cara yang diajar itu dapat membuat konstruksi masing-masing. Yang mengajar hanya memberikan satu contoh konstruksi, unsur-unsur dari konstruksi. Setelah itu dibongkar, dipecah semua, silakan coba disusun menjadi sebuah konstruksi yang menurut kalian sendiri. Tapi saya tidak tahu apakah itu sudah terjadi atau belum. Kita lihat nanti. Kemudian satu lagi yang terakhir dalam postmodernisme ini, lebih tertarik pada sesuatu yang mikro. Jadi tidak terlalu global, hanya saja. Waalaikumsalam. Hanya saja yang global itu nanti dikumpulkan. Kita melihat sesuatu yang kecil saja, karena melihat sesuatu yang kecil pun itu nanti sudah akan sangat-sangat kompleks di sana. Ada keyakinan seperti misalnya dalam kajian demografi. Biasanya dalam kajian demografi itu sekumpulan banyak penduduk dunia, kita bandingkan dan lain sebagainya. Tapi ada untuk beberapa yang relatif baru, walaupun sebetulnya udah agak lama juga. Kenapa setiap satu bayi yang lahir itu harus dirayakan, harus ada berbagai macam ritual? Karena dengan lahirnya satu bayi, kondisi demografi dunia itu sebetulnya sudah ada perubahan. Ini baru yang pada titik itu, belum lagi bersamaan di belahan dunia yang lain. Oke, mungkin berikutnya nanti akan saya lanjutkan untuk modernisme dan postmodernisme, tapi dilihat secara terapan dan memang benar-benar geografi. Ini masih belum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata linu bacuramin kasaruga, pasengat baju bata. Salam.